Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Bani Adam pribumi. Ini kita mengingat kembali sejarah ya, bahwa kemerdekaan yang kita rasakan itu cuman sekali kemerdekaan kita rasakan. Itu pun di zaman Pak Harto. Di zaman Pak Harto lah ada kemerdekaan di Indonesia nih. Kenapa? Sebab karena di zaman Pak Soeharto itu Ba'alawi itu nggak ada yang berani mengaku anak cucu Nabi Muhammad, tuh nggak ada, satu pun nggak ada. Dan Pak Soeharto yang salah satu pejuang Islam, pejuang NKRI, yang menghantam, yang membinasakan klan Ba'alawi. Contohnya si DN Aidit, si Muso dan lain-lainnya. Cuma di masa Pak Harto. Di masa Pak Harto lah kita merasakan kemerdekaan itu sekali gitu. Setelah habis di masa Pak Harto, di zaman Gus Dur itu Ba'alawi, klan Ba'alawi itu memberontak lagi. Mereka memberontak, contohnya si Rizik. Sudah jelas rekam jejak digital pun bisa kita lihat bahwa si Rizik salah satu orang, satu-satunya orang yang menghina, mencaci maki Gus Dur. Jadi sampai sekarang sebelum Gus Dur, Megawati, SBY, semua terus. Artinya apa? Kita hanya merasakan kemerdekaan itu cuma sekali, sisanya diperbudak, dibodoh-bodohin. Yang paling bangsat, paling sampah itu elit politik yang memelihara klan Ba'alawi, itu anjing, binatang itu. Itu fakta loh, fakta. Sampai sekarang mereka masih menggunakan suara klan Ba'alawi. Sampah. Kita logika saja lah. Di masa Pak Harto mereka bisa buat apa? Di masa Pak Soeharto mereka bisa buat apa? Ada yang mengaku-ngaku anak cucu Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak dipercaya. Bahkan dulu si Rizik itu pun masih jual minyak nyonyong. Ada. Kemerdekaan tuh kita rasakan di zaman Pak Harto. Sisanya jadi diperbudak lagi, dijajah balik, dibodoh-bodohin dengan orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi Muhammad. Dan ini masih mau dibiarkan. Setelah kita banyak sadar, masih mau kita biarkan itu klan Ba'alawi sampah itu, penjajah, pemberontak di NKRI. Kalau kita biarkan, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Tidak akan pernah merdeka. Elit-elit politik yang menggunakan suara mereka, yang tunduk, yang manut sama mereka itu sampah. Tak ada cerita itu, sampah, bodoh. Masa mau dikibulin? Masa tunduk, manut sama penipu? Bodoh namanya. Maka kita cari pemimpin yang tidak tunduk pada para penipu. Tidak tunduk pada para penipu. Ya, kita tunggulah bagaimana nanti siapa Prabowo. Kita tunggu aja macam mana gitu. Yang jelas Prabowo Subianto pernah ditipu sama mereka klan Ba'alawi ini. Ya kan, karena dulu Prabowo tuh pernah minta suara mereka kan, dukungan suara mereka. 2 kali minta dukungan suara mereka, kalah pula gitu. Nah, makanya setelah kita sadar, ya kita bangkitlah. Jangan biarkan penipu-penipu tuh membodohi rakyat Indonesia ini. Jangan mau lagi. Karena kemerdekaan tuh hak, itu paling penting. Itu hak pribadi kita, hak yang sudah dikasih sama kita agar kita tuh merdeka. Bukan malah dibodoh-bodohin, bukan malah diperbudak, bukan malah gampang ditipu-tipu. Makanya kelakuan sampah Ba'alawi ini, datuk-datuk kakek buyutnya tuh pun sesat. Nggak ada yang betul. Itu fakta loh, fakta. Jadi ini nggak bisa dibiarkan lagi gitu, nggak bisa dibiarkan. Tak ada lagi toleransi sama penipu, sama klan Ba'alawi itu penipu semua. Tidak ada toleransi sama mereka. Sudah jelas di zaman Pak Harto mereka nggak bisa buat apa-apa. Mereka nggak sanggup menipu, nggak sanggup menerobos bentengnya Pak Soeharto.
Disitulah maka ada kemerdekaan. Karena Pak Soeharto itulah yang memberantas klan Ba'lawi sampah itu. Contoh si Aidit. Nggak bisa apa-apa orang tuh di zaman Pak Harto. Nah kali ini kita bangkit. Jangan mau lagi lah bangsa ini ditipu, jadikan budak, dijajah. Kapan kita merdekanya gitu. Dan kita sebagai pribumi tetap harus bersuara. Jangan kita biarkan. Manusia-manusia ini nggak bisa dibiarkan. Kalau pemerintah tidak peduli, kalau presiden tidak peduli, kalau para menteri nggak peduli, elit-elit politik itu nggak peduli, kita sebagai rakyat Indonesia peduli. Dan orang-orang elit politik siapapun mereka yang tunduk manut kepada penipu, kita anggap sampah mereka, pengkhianat. Pengkhianat bangsa itu sampah semua. Nah, itu elit politik itu sampah. Elit politik yang tunduk, yang manut dengan penipu dari klan Ba'lawi itu sampah, pengkhianat. Jadi rakyat Indonesia lah yang bersuara. Tuntutan kita satu loh, kita ini ingin merdeka. Pribumi ini ingin merdeka. Bukan pingin jadi budak, pingin ditipu-tipuin, bukan. Jadi supaya tahu nih para elit politik nih, jangan membiarkan mereka, memelihara mereka demi ambisi ingin berkuasa, demi ambisi pingin menjadi pemimpin negara, dipelihara, dibiarkan mereka memperbudak, dibiarkan mereka menipu yang sudah puluhan tahun. Di zaman Pak Harto nggak laku. Gak laku kan Ba'lawi, bangsat rumah setan kalian itu. Tak laku kalian zaman Pak Harto. Gak bisa bersuara kalian kan. Oke teman-teman ya, itu sedikit narasi kita. Karena memang kita tuh lelah ya. Kita lelah, bukan dongkol, bukan benci, lelah. Kita tuh lelah dibodoh-bodohin di negara ini. Dijajah tuh lelah rasanya. Jadi kenapa mereka klan Ba'lawi itu banyak dikritik, banyak dibantah? Ya mereka sendiri yang membuatnya. Gak ada karena kita sengaja membenci, tidak. Mereka dikritik, mereka dibantah, mereka dibinasakan tuh karena perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi jangan maulah kalian didoktrin dengan kata benci Habib, nggak ada itu. Mereka seperti itu sekarang dibantah, dikritik, dibinasakan atas perbuatan mereka sendiri, bukan perbuatan siapa-siapa. Sekian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.